sini kami akan menjelaskan siklus produksi tentang desain produk dan perencanaan serta penjadwalan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Vena Indriani dengan NIM 2020-12063. Perkenalkan, saya Fatihah Tuliana Fitri dengan NIM 2020-12066. Perkenalkan, nama saya Afifah Madura Sulfiana dengan NIM 2020-12083. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NIM 2020-12084. Materi yang akan kita bahas yaitu siklus produksi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Afifah Madura Sulfiana dengan NIM 2020-12083. Siklus produksi. Apa itu siklus produksi? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Sistem informasi akuntansi didesain untuk mengumpulkan data real-time mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga, serta keputusan bauran produk. Berikut merupakan diagram konteks siklus produksi yang terdiri dari yang pertama siklus pengeluaran, yang kedua siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, yang ketiga manajemen, yang keempat sistem buku besar dan pelaporan, dan yang terakhir yaitu siklus pendapatan. Diagram konteks siklus produksi menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi, baik itu berupa pesanan pelanggan maupun perkiraan penjualan, yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia yang sebagai biasanya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Saya, Fatihah Tuliana Fitri, akan menjelaskan materi selanjutnya. Berikut ini adalah gambar dari diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi terhubung dengan menyertakan ancaman. Figur ini menggambarkan empat aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Bab ini akan menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi mendukung setiap aktivitas siklus produksi. Kita mulai dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa ia menyediakan manajemen dengan informasi yang ada untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas siklus produksi. Kita kemudian mendiskusikan secara mendetail masing-masing aktivitas siklus produksi. Untuk setiap aktivitas, kita menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut dikumpulkan, diproses, dan juga disimpan. Kita juga menjelaskan pengendalian yang perlu untuk memastikan tidak hanya keterandalan informasi tersebut, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Berikut adalah gambar dari ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus produksi. Figur ini menyajikan bagian dari Enterprise Resource Planning yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa.
Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi itu plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Berikutnya adalah tabel dari ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Aktivitas yang pertama, isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Ancamannya, yang pertama data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya, pengendalian integritas pengolahan data, yang kedua pembatasan akses terhadap data induk, dan yang ketiga tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Pengendalian yang pertama, pengendalian akses, kedua enskripsi, dan ancaman yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Pengendaliannya backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua, desain produk. Ancamannya, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Pengendaliannya, analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi dan biaya perbaikan. Aktivitas yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan. Ancamannya, kelebihan dan di bawah target. Pengendaliannya, yang pertama, sistem perencanaan produksi, kedua, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, yang ketiga, pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Perkenalkan, nama saya Vena Indriani dengan NIM 2020-12063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain produk. Tujuan desain produk adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Proses aktivitas desain produk menghasilkan dua output. Yang pertama, daftar bahan baku atau Bill of Materials. Daftar bahan baku adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Yang kedua, daftar operasi atau Operation List adalah sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management PLM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri atas 3 komponen kunci. Yang pertama, perangkat lunak Computer Aided Design atau CID untuk mendesain produk baru, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksikan, dan perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Perangkat lunak CID memungkinkan para produsen untuk mendesain dan menguji model produk 3D virtual, sehingga dapat mengeliminasi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penghancuran prototipe fisik. Perangkat lunak CID memfasilitas kolaborasi dengan tim desain yang tersebar di seluruh dunia dan mengeliminasi biaya yang terkait dengan bertukar salinan statis desain produk. Perangkat lunak manufaktur digital mengizinkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan proses untuk secara optimal menghasilkan barang-barang dalam fasilitas yang berbeda di seluruh dunia guna meminimalkan biaya. Perangkat lunak manajemen data produk menyediakan akses mudah terhadap spesifikasi teknik mendetail dan data produk lainnya untuk memfasilitasi desain ulang produk, modifikasi, dan pemeliharaan purna jual. Meskipun PLM secara dramatis dapat meningkatkan efisien dan efektivitas desain produk, berikut ini adalah contoh daftar bahan baku.
Selanjutnya ini adalah daftar operasi untuk membuat panel samping. Ancaman dan pengendalian menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah dari produksi satu produk ke produk yang lain. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk karena 65-80% biaya produk ditentukan pada tahap proses produksi ini. Saya, Nurul Amalia, dengan NIM 2020-12-084 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari perencanaan dan penjadwalan adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien dan untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Perencanaan dan penjadwalan ada 3, yaitu 1. Metode perencanaan produksi. 2. Metode umum perencanaan produksi adalah Manufacturing Resource Planning dan Lean Manufacturing. Manufacturing Resource Planning adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Manufacturing Resource Planning sering disebut juga sebagai push manufacturing karena barang-barang yang diproduksi dalam ekspektasi permintaan pelanggan. Lean manufacturing adalah memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just-in-time untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lean manufacturing sering disebut sebagai full manufacturing atau produksi ramping, karena barang-barang yang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Secara teoritis, sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respon terhadap pesanan pelanggan. Namun dalam praktiknya, meski demikian, kebanyakan sistem produksi ramping mengembangkan rencana produksi jangka pendek. Sebagai contohnya, Toyota mengembangkan rencana produksi bulanan, sehingga ia dapat menyediakan sebuah jadwal yang stabil ke pemasoknya. Strategi ini memungkinkan pemasok untuk merencanakan jadwal produksinya, sehingga pemasok dapat mengirimkan produknya ke Toyota pada waktu yang tepat saat dibutuhkannya. Yang kedua, dokumen kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Pesanan pelanggan merupakan sebuah dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Kemudian perkiraan penjualan adalah mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Yang ketiga, ada ancaman dan pengendalian. Ancaman ini penting bagi perusahaan yang memproduksi produk baru dan inovatif. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan resiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Ancaman-ancaman ini terutama penting bagi perusahaan yang memproduksi produk baru dan inovatif, seperti pakaian fashion terkini, karena permintaan untuk produk tersebut jauh lebih mudah berubah daripada permintaan untuk bahan pokok dan komoditas, seperti makanan atau perlengkapan kantor. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi resiko dari kelebihan dan di bawah target produksi.
Peningkatan memerlukan perkiraan penjualan yang akurat dan terkini serta data mengenai stok persediaan. Informasi yang dapat menyediakan sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Selain untuk perkiraan yang meningkat, informasi mengenai kinerja produksi, terutama terkait tren dalam total waktu untuk memproduksi tiap produk, harus secara teratur dikumpulkan. Sumber-sumber data ini harus digunakan untuk secara periodik untuk meninjau dan menyesuaikan NPS. Persetujuan dan otorisasi yang sesuai dengan pesanan produk adalah pengendalian lain untuk mencegah kelebihan atau di bawah target produksi atas barang-barang tertentu. Tinjauan dan persetujuan yang cermat juga memastikan bahwa pesanan produksi yang benar-benar dilepaskan. Resiko pesanan produksi yang tidak diotorisasi dapat dikurangi dengan membatasi akses terhadap program penjadwalan produksi. Di sini ada contoh dari dokumen, kunci, dan formulir, yaitu sampel jadwal induk produksi. Kemudian ada sampel pesanan produksi, dan ada sampel permintaan bahan baku. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.